Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Ali bin Abi Thalib yang berjudul Ali bin Abi Thalib, Singa Allah. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sosok yang sangat berperan dalam sejarah awal Islam dan dikenal sebagai salah satu sahabat paling dekat dengan Nabi. Ali dilahirkan di Mekah sekitar tahun 600 Masehi dan merupakan salah satu orang pertama yang memeluk Islam, bahkan di usia muda. Ali tumbuh di bawah asuhan Nabi Muhammad setelah ayahnya, Abu Thalib, menjadi wali bagi Nabi. Ali menikahi Fatimah, putri Nabi, dan dari pernikahan ini mereka memiliki dua anak yang terkenal, Hasan dan Husain, yang kemudian juga memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Salah satu kisah penting dari Ali adalah keberaniannya dalam Perang Badar, Perang Uhud, dan berbagai perang lainnya, di mana ia selalu menunjukkan kecakapan militer dan keimanan yang kuat. Keberanian Ali dikenal luas, dan ia sering diutus oleh Nabi untuk menghadapi tantangan-tantangan berat. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu kepada orang-orang terdekatnya, dan Abu Thalib sedang berbicara dengan Rasulullah, Ali masih berusia 10 tahun mengamati dari kejauhan. Rasulullah menyapa Ali dan berkata bahwa beliau telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Rasulnya dan beliau ingin Ali menjadi salah satu orang pertama yang percaya. Kemudian Ali mengucap janjinya dan percaya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan rahasia di rumah Rasulullah. Rasulullah, Ali, Khadijah, dan beberapa orang yang baru masuk Islam berkumpul secara rahasia. Mereka membahas tentang tantangan yang mereka hadapi dari suku Quraisy. Orang Quraisy semakin keras menentang ajaran Nabi Muhammad. Abu Jahal memimpin kelompok yang mencoba menyakiti Rasulullah di sekitar Ka'bah. Tetapi Ali dengan keberanian menghadang mereka. Hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad dan pengikutnya termasuk Ali mempersiapkan untuk hijrah. Rasulullah memerintahkan Ali untuk tinggal sementara di Mekah untuk memastikan keamanan keluarganya. Ali menggantikan Nabi di tempat tidur. Ali berbaring di tempat tidur Nabi untuk mengecoh Quraisy berencana membunuhnya. Ali mengambil resiko besar dengan berbaring di tempat tidur Rasulullah malam itu. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada fajar. Setelah menyelesaikan tugasnya di Mekah, Ali menyusul Rasulullah ke Madinah dengan penuh kemenangan, disambut oleh umat Islam di sana. Ali menjadi salah satu sahabat setia Rasulullah, sehingga Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali. Penuh syukur Ali menerima perintah dari Rasulullah dan membangun rumah tangga dengan Fatimah. Mereka dikaruniai dua orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Perang Badar. Ali bin Abi Thalib pun ikut serta dalam perang Badar kala itu dengan mendapatkan hasil kemenangan, walau hanya dengan beberapa ratus prajurit saja. Di padang pasir yang luas dan panas, pasukan Muslim yang kecil bersiap menghadapi pasukan Quraisy yang 3 kali lipat lebih besar. Ali berdiri di barisan depan dengan pedang di tangan, bersiap menghadapi musuh. Di Perang Badar, Ali memperlihatkan keberaniannya yang luar biasa. Meskipun jumlah pasukan Quraisy lebih besar, Ali tidak getar. Baginya iman adalah kekuatan terkuat. Ali maju dengan gagah berani memimpin serangan. Pertempuran sengit terjadi. Pedang Ali berkilau di bawah terik matahari, memotong musuh-musuhnya dengan keahlian yang luar biasa.
Ali dikenal sebagai singa Allah. Di medan perang, ia adalah simbol keberanian dan ketangguhan hati. Tidak ada yang bisa menahan kekuatannya ketika ia berperang di jalan Allah. Tak hanya perang Badar, Ali pun ikut serta dalam perang lainnya, seperti perang Riddah, perang Khandak, perang Siffin, perang Uhud, dan beberapa perang lainnya. Ali yang merupakan sahabat Rasulullah yang paling muda, kala itu tidak sedikit pun menunjukkan ketakutannya. Ia selalu senantiasa membela Islam dengan penuh keyakinan dan keberanian. Saat itu Rasulullah wafat. Ali berada di samping Rasulullah. Saat beliau wafat, ia mencucurkan air mata dan meratapi kepergian Rasulullah yang sangat dicintainya. Ali berjanji meski Rasulullah telah wafat dan meninggalkan kami umatnya, tapi Ali akan tetap di jalan yang benar. Ali duduk di samping ruangan ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Meskipun Ali memiliki hak untuk menjadi khalifah, ia tetap menerima keputusan umat dengan tenang. Ali berkata, "Aku tidak mencari kekuasaan, aku hanya mencari kebenaran." Kehidupan Ali di Madinah. Masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, Ali berperan sebagai penasihat bagi para khalifah yang berkuasa. Meskipun ia sendiri tidak memegang kekuasaan, ia dihormati karena kebijaksanaannya. Setelah Utsman bin Affan terbunuh oleh kelompok pemberontak, kota Madinah dalam kekacauan. Para sahabat dan umat Islam meminta Ali untuk menjadi khalifah. Ali menerima amanah untuk menjadi khalifah bukan karena kekuasaan, tetapi karena umat yang memanggilnya, dan Ali akan memikul tanggung jawabnya sebagai khalifah. Pada tahun 656 Masehi, Ali diangkat menjadi khalifah. Ali menerima tanggung jawab sebagai khalifah. Ia bersumpah untuk memimpin dengan keadilan dan kebenaran. Perang Jamal 656 Masehi, Ali memimpin pasukan melawan Aisyah, Talhah, dan Zubair. Dalam perang Jamal, meski sedih karena harus melawan sesama muslim, Ali tetap teguh dalam keputusannya untuk menegakkan keadilan. Ali meraih kemenangan dalam pertempuran ini, namun hatinya sedih karena perpecahan umat. Perang Siffin 657 Masehi, Ali dan Muawiyah bertempur dalam perang Siffin. Pasukan Ali hampir menang ketika Muawiyah menggunakan tipu muslihat dengan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak. Kemudian Ali setuju untuk berdamai melalui arbitrasi, tetapi keputusan ini membuat beberapa pendukungnya, terutama kelompok Khawarij, kecewa, berbalik melawannya. Kelompok Khawarij menolak keputusan arbitrasi dan pemberontak melawan Ali. Ali berusaha menasihati mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Perang Nahrawan 658 Masehi, Ali memimpin pertempuran melawan Khawarij di Nahrawan dan berhasil mengalahkan mereka, meskipun ia merasa sedih harus melawan mantan pendukungnya. Begitu berat perjuangan Ali sebagai khalifah dengan beberapa perang selain dengan kaum kafir. Ali juga berperang melawan kaum muslim juga. Tetapi Ali tetap bertahan demi menegakkan kebenaran. Pada tahun 660 Masehi, Ali memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Kufah untuk menghadapi Muawiyah yang masih menjadi ancaman dari Syam. Kisah Ali bersama Hasan dan Husain anaknya. Ali memiliki dua orang anak dari pernikahannya bersama Fatimah yang bernama Hasan dan Husain. Ali duduk bersama kedua putranya, Hasan dan Husain, di halaman rumah di Kufah. Mereka berbincang tentang masa depan dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak dari pemimpin umat. Saat itu Hasan bertanya, apakah perang ini akan terus berlanjut? Dan sampai kapan kita harus melawan sesama muslim? Dengan lembut Ali menjawab, kalian harus ingat, wahai anak-anakku, kebenaran harus ditegakkan, bahwa jika itu
berarti kita harus melawan mereka yang pernah bersama kita. Tapi jangan lupa, damai adalah yang utama. Malam yang sunyi, Ali duduk sendirian, merenungkan perpecahan dalam umat Islam. Ia menulis surat-surat yang menyerukan persatuan dan memohon kepada Allah untuk kekuatan. Ali berdoa dengan sedihnya, "Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada umat ini. Mereka terpecah karena hasrat duniawi, padahal hanya kepadamu mereka seharusnya kembali." Tak hanya itu, suasana politik pun semakin panas. Muawiyah di Syam mulai menyebarkan propaganda melawan Ali, menuduhnya tidak kompeten dan tidak layak menjadi khalifah. Orang-orang mulai ragu dan terpecah, sementara Ali berusaha mempertahankan keadilan. Begitu banyak pemberontakan di mana-mana, tapi tidak sedikit pun Ali gentar akan hal itu. Ali berkumpul dengan penasihatnya, termasuk sahabat-sahabat terdekat, untuk membahas situasi politik yang semakin memanas. Mereka khawatir tentang ancaman dari Syam, tetapi Ali dengan tegasnya berkata, "Selama aku masih hidup, aku akan tetap melawan ketidakadilan. Kita akan menghadapi apapun yang akan datang." Muawiyah menggunakan cara diplomatik untuk mempengaruhi pemimpin-pemimpin muslim lainnya agar menolak kepemimpinan Ali. Pesan-pesan peringatan dan provokasi mulai beredar di wilayah-wilayah Islam. Setelah perang Siffin dan mediasi yang gagal, sebagian besar pengikut Ali yang dikenal sebagai Khawarij kecewa dan memberontak melawan Ali. Mereka menyerukan perlawanan terhadap siapapun yang tidak setuju dengan mereka. Di Masjid Kufah, Ali berbicara kepada penduduk kota tentang pentingnya menjaga persatuan dan menegakkan keadilan, meskipun ada perpecahan di antara mereka. Ali bersemangat di depan jemaah berkata, "Tidak ada yang lebih penting daripada keadilan. Jangan biarkan hasrat duniawi menguburkan pandangan kalian dari kebenaran. Kita harus bersatu untuk Islam." Ali menyendiri di malam hari, berbicara kepada Allah tentang kekhawatirannya terhadap perpecahan yang semakin dalam. Ali dengan suara penuh beban berkata, "Ya Allah, aku tidak menginginkan perpecahan ini. Aku hanya ingin menegakkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah." Tak hanya berperang senjata, Ali pun diuji dengan perang fitnah. Fitnah tentang kelemahan kepemimpinan Ali mulai menyebar di berbagai wilayah. Muawiyah terus menyebar propaganda negatif. Di dalam istana, Ali bertemu dengan para pembangkang yang ingin melawan otoritasnya. Ali tetap tenang dan tegas dalam menghadapi mereka. Ali tetap tidak mundur dari tugasnya yang telah Allah berikan kepadanya. Dia akan senantiasa melawan ketidakbenaran. Ali berbicara dengan putranya Hasan tentang masa depan umat Islam dan tentang yang akan mereka hadapi setelah adik Ali tiada. Ali mewasiatkan kepemimpinannya kepada Hasan dan jangan membiarkan umat muslim terpecah lebih jauh. Ali memberi wasiat terakhir kepada Hasan dan Husain, menyuruh mereka selalu menjaga kebenaran dan keadilan. Tegangan umat Islam semakin memuncak. Beberapa kelompok mendukung Ali, sementara yang lain mulai bergabung dengan Muawiyah. Perpecahan tampak tidak bisa dihindari. Di tempat lain, Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij, merencanakan pembunuhan Ali. Dia merasa bahwa dengan membunuh Ali, ia akan menegakkan dan apa yang menurutnya sebagai kebenaran. Pagi hari di Masjid Kufah, 661 Masehi, Ali bangun untuk menunaikan sholat subuh di Masjid Kufah. Suasana teramat damai, tetapi di balik bayang-bayang, Abdurrahman bin Muljam mendekati Ali dengan niat jahat. Saat Ali sedang sujud, Abdurrahman bin Muljam
menyerangnya dengan pedang yang telah dilumuri racun. Masjid terguncang oleh teriakan orang-orang. Ali tersenyum lemah berbisik, "Demi Allah dan Ka'bah, aku telah menang." Setelah Ali diserang, kota Kufah terperangkap dalam kekacauan. Pendukung Ali bergegas mencari Abdurrahman bin Muljam dan menangkapnya. Hasan dan Husain duduk di sisi Ali yang terluka parah. Ali dengan tenang menasihati mereka untuk tetap tegar dan menjaga umat setelah kepergiannya. Ali meninggal dalam pelukan putra-putranya, Hasan dan Husain. Wajahnya menunjukkan kedamaian, meskipun tubuhnya lemah akibat luka-luka. Hasan dan Husain memimpin pemakaman Ali di tempat yang dirahasiakan untuk melindunginya dan dari musuh-musuhnya. Suasana sangat hening dan penuh duka. Berita kematian Ali menyebar ke seluruh wilayah Islam. Banyak orang yang berduka, sementara Muawiyah dan para pendukungnya mulai merayakan kemenangan mereka. Ali bin Abu Thalib, singa Allah, hidup untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Meski perpecahan melanda umat Islam, warisannya terus hidup dalam hati setiap orang yang mencintai kebenaran. Perjuangan belum selesai, namun perjalanan dari hidupnya akan selalu menjadi pedoman. Singa Allah akan menggambarkan perjalanan hidup Ali bin Abi Thalib dengan yang kuat dan penuh makna, menekankan peran pentingnya dalam sejarah Islam dan pengaruhnya yang abadi terhadap generasi-generasi selanjutnya. Kisah ini akan ditutup dengan rasa mendalam tentang perjuangan Ali dan warisannya yang akan terus hidup, memberi inspirasi bagi umat Islam untuk terus menegakkan keadilan dan persatuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dari kisah ini akan menambah wawasan kita dalam sejarah kebudayaan Islam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.